Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi hal-hal yang paling disukai oleh penguji UKIN UKPPBG tahun 2024, khususnya untuk penilaian perangkat pembelajaran. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, berikut adalah hasil analisis dari channel saya, di mana teman-teman yang menonton video-video saya itu sebesar atau sebanyak 76,5% itu tidak subscribe. Padahal kita ketahui bersama bahwa subscribe itu gratis, gak perlu bayar. Tetapi di satu sisi buat konten itu butuh waktu, pemikiran, dan kreativitas. Sekali lagi, untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video-video yang saya buat. Teman-teman semua, untuk perangkat pembelajaran yang paling disukai oleh penguji UKIN, itu diantaranya adalah yang pertama bahwa perangkat pembelajaran yang teman-teman harus susun itu adalah rapi dan tampilannya bagus. Ya, jadi seperti contoh di sebelah kiri ini adalah tampilan tata ketik yang rapi, tetapi yang di sebelah kanan inilah kurang bagus. Jadi penomorannya kurang rapi, kemudian ada huruf yang terlalu kecil. Jadi sekali lagi teman-teman harus membuat tata ketik ataupun tampilan daripada perangkat pembelajaran itulah rapi dan tampilannya bagus. Walaupun ini bukan atau sama sekali tidak ada indikator penilaian RPP itu disusun dengan tampilan bagus dan rapi. Akan tetapi ini akan mempengaruhi warna dari setiap indikator yang akan dinilai oleh penguji UKIN. Yang kedua, adalah perangkat pembelajaran yang teman-teman buat itu adalah perangkat pembelajaran yang sah ataupun resmi. Artinya teman-teman mendapat persetujuan dari kepala sekolah dan ada cap ataupun stempel sekolah. Ya, biar tidak diragukan. Jadi kalau contoh ini adalah tidak ada tanda tangan daripada mahasiswa PPG, tidak ada tanda tangan dari wali kelas, termasuk juga tidak ada tanda tangan dari ataupun pengesahan dari kepala sekolah. Artinya bisa jadi ini adalah hasil kopian atau copy paste dari perangkat pembelajaran sekolah lain. Kemudian yang tidak kalah penting yang disukai oleh penguji UKIN itu adalah perangkat pembelajaran itu disusun secara berurutan, mulai dari RPP-nya, kemudian bahan ajarnya, LKPD, media, termasuk juga adalah yang paling terakhir adalah bagian evaluasinya. Nah, kalau bisa di setiap bagian ini itu mungkin dipisahkan oleh eh, cover kecil ya, sehingga memudahkan oleh penguji UKIN bahwa bagian ini adalah bahan ajar, bagian ini adalah lembar kerjanya, kemudian bagian ini adalah evaluasinya. Jadi kalau teman-teman susun secara berurutan akan tetapi tidak ditandai oleh pemisah, bisa jadi nanti penguji UKIN akan mengalami kendala ya bahwa ini bagian yang mana, ini adalah bagian yang mana. Sekali lagi, tiga hal ini tidak ada di indikator penilaian perangkat pembelajaran, tetapi menurut saya ini penting untuk menjadi perhatian teman-teman semua. Nah, berikutnya perangkat pembelajaran yang disukai juga oleh penguji UKIN. Ketika kita cek masuk ke perangkat pembelajarannya, yang pertama itu dicek adalah apakah tujuan pembelajaran yang teman-teman buat itu sesuai dengan capaian pembelajaran atau tidak. Ya, sekali lagi, kalau teman-teman sudah membuat perangkat pembelajaran, cek kembali kesesuaian tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Atau kalau yang masih menggunakan kurikulum 2013, berarti teman-teman cek kesesuaian tujuan pembelajaran dengan kompetensi dasar. Yang ke berikutnya adalah teman-teman silakan cek kembali kesesuaian langkah-langkah pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang telah teman-teman tetapkan. Jadi jangan sampai ketika teman-teman menetapkan tujuan pembelajaran, kegiatannya adalah melakukan observasi di lingkungan sekolah, maka di kegiatan pembelajaran ataupun di langkah-langkah pembelajaran, maka teman-teman juga harus menampilkan kegiatan observasi di lingkungan atau di sekitar sekolah. Jangan sampai nanti langkah-langkah pembelajaran itu tidak nyambung dengan tujuan pembelajarannya. Walaupun teman-teman menggunakan metode ataupun pendekatan pembelajaran yang inovatif, misalkan project based ataupun problem based. Berikutnya yang teman-teman harus cek kembali itu adalah
kesesuaian antara asesmen ataupun evaluasi pembelajaran dengan tujuan pembelajarannya. Jangan sampai teman-teman membuat evaluasi yang tidak nyambung dengan tujuan pembelajarannya, baik untuk aspek kognitifnya, baik untuk aspek sikapnya, termasuk juga aspek psikomotoriknya. Jadi sekali lagi teman-teman harus cek evaluasi yang teman-teman buat apakah sudah nyambung enggak dengan tujuan pembelajaran yang telah teman-teman buat. Termasuk juga nanti di bagian evaluasi teman-teman juga harus membuat evaluasi yang atau penilaian yang autentik ya. Jadi semakin banyak ataupun lengkap penilaian dan sesuai dengan apa yang teman-teman ingin nilai, itulah ciri-ciri asesmen yang bagus. Nah, berikutnya teman-teman ketiga hal ini teman-teman sebenarnya sudah pelajari di modul satu ya, yaitu prinsip Understanding by Design atau UBD ya. Jadi understanding by design dalam membuat perangkat pembelajaran ini adalah mencari kesesuaian ataupun keterhubungan antara tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen ataupun evaluasi pembelajaran yang digunakan. Nah, ini adalah contoh capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Jadi di capaian pembelajaran itu terlihat bahwa siswa atau peserta didik memiliki kemampuan berbahasa. Berikutnya menunjukkan minat, memahami dan menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan gagasan, meningkatkan penguasaan kosa kata baru, kemudian mampu mengungkapkan gagasannya secara lisan dan tulisan. Nah, kalau kita cek di tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui memeragakan percakapan, peserta didik dapat berbicara dengan volume yang tepat. Berarti ini adalah memiliki kemampuan berbahasa. Berikutnya dapat menyimpulkan, ya peserta didik dapat menyimpulkan. Nah, tujuan yang kedua ini cocok dengan bagian yang mana dari CP-nya? Menurut saya tidak cocok ya. Berikutnya, melalui latihan berulang, peserta didik dapat menuliskan di sebagai kata depan. Saya nggak ketemu di sini, di CP-nya. Ya. Berikutnya yang keempat, melalui menulis, peserta didik dapat membuat cerita. Nah, membuat cerita ya, berarti kira-kira cocok dengan CP bagian yang terakhir ya. Mampu mengungkapkan gagasannya secara lisan dan tulisan. Nah, artinya di tujuan pembelajaran ini ada beberapa yang sudah sesuai dengan CP dan ada beberapa yang tidak sesuai dengan CP. Nah, nanti perangkat pembelajaran yang telah teman-teman buat silakan cek tujuan pembelajaran dengan CP, dengan kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran termasuk juga bagian evaluasinya. Berikutnya teman-teman, yang harus teman-teman cek kembali adalah kesesuaian bahan ajar ataupun materi ajarnya dengan tujuan pembelajaran yang telah teman-teman tetapkan di RPP. Jangan sampai materinya berbeda ataupun tidak sesuai dengan apa yang seharusnya teman-teman berikan yang tertulis di tujuan pembelajaran. Berikutnya juga, teman-teman silakan cek kesesuaian antara lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan tujuan pembelajaran yang telah teman-teman buat. Jadi jangan sampai LKPD yang telah teman-teman buat itu berbeda, bahkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Walaupun LKPD yang telah teman-teman buat itu bagus ya, tetapi tidak akan berarti kalau memang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berikutnya teman-teman juga harus mengecek kesesuaian antara media pembelajaran yang telah teman-teman buat dengan tujuan pembelajarannya yang ada di RPP, termasuk juga apakah media pembelajaran yang telah teman-teman buat itu sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran, termasuk juga apakah mendukung harapan ataupun minat atau gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik kita. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan media pembelajaran yang visual berbentuk gambar, auditory berbentuk rekaman suara misalkan, termasuk juga adalah audio visual ataupun menggunakan multimedia. Jadi silakan teman-teman cek media pembelajaran apa saja yang telah teman-teman siapkan. Kalau memang belum, silakan disiapkan dengan baik. Apalagi salah satu indikator penilaian daripada perangkat pembelajaran itu adalah apakah perangkat pembelajaran yang kita susun sudah mengakomodasi nggak pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk itu sekali lagi teman-teman juga harus
mengakomodasi ya beberapa aspek daripada pembelajaran berdiferensiasi di perangkat pembelajaran yang telah teman-teman buat. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Jadi sekali lagi, walaupun perangkat pembelajaran yang telah teman-teman buat itu sudah selesai, akan lebih bagus mumpung masih ada kesempatan dicek kembali ya berdasarkan beberapa indikator yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Semoga teman-teman sukses.